Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria perkenalkan tunangan kepada kakek neneknya. Nenek mengenali wanita itu dari masa lalunya dan memintanya membatalkan pernikahannya. Dikutip dari indonesiatoday.co.id. Jake tercengang ketika neneknya yang telah membesarkannya setelah orang tuanya meninggal bersikeras dirinya untuk membatalkan pernikahan dengan wanita yang dicintainya. Jake Barlow yakin dia telah menemukan cinta dalam hidupnya dan dia tidak sabar untuk menikahi Kim Tyrell. Jake telah menjadi yatim piatu pada usia yang sangat muda dan dibesarkan oleh kakek neneknya. Dia menginginkan keluarga besar, keluarga yang penuh kasih dengan banyak anak, dan begitu pula Kim. Seperti Jake, dia juga yatim piatu dan dibesarkan oleh kakek neneknya. Mereka sangat cocok, atau begitulah pikir Jake sampai dia memperkenalkan Kim kepada kakek neneknya. Jake bertemu Kim di Meet, yang aneh karena dia kemudian menyadari keluarga mereka tinggal di jalan yang sama di kota kecil mereka di Montana, tetapi mereka belum pernah bertemu. Jake dan Kim berkencan sepanjang kelulusan, tetapi mereka berdua sepakat untuk hanya bertemu keluarga satu sama lain jika semuanya serius, sehingga tidak akan ada perasaan buruk di komunitas yang relatif kecil. Namun ketika kelulusan datang, Jake melontarkan pertanyaan yang beruntung karena beberapa minggu kemudian Kim mengetahui dirinya hamil. Jake memutuskan untuk menyampaikan kabar tersebut kepada kakek neneknya. "Nenek, kakek," kata Jake, "saya punya berita untuk Anda. Sebuah perusahaan teknologi Seattle memberi saya tawaran yang sangat bagus dan saya akan menerimanya." "Jake," kata neneknya Kara, "kau akan pindah ke Seattle sendiri? Itu akan sangat sepi." "Sebenarnya," kata Jake, "aku akan menikah dengan Kim." "Menikah?" seru kakek Kevin. "Tapi kita tidak pernah bertemu pacarmu." "Tapi aku sudah membicarakannya selama 3 tahun terakhir," protes Jake. "Kami ingin bertemu dengannya, Jake," nenek Kara berkata dengan tegas. "Dari mana dia?" "Di sini," kata Jake. "Beberapa blok jauhnya. Lihat." Jake mengambil foto Kim bersama neneknya dan memberikannya kepada neneknya. Wajah neneknya tampak pucat. Dengan cepat mengembalikan foto itu sebelum kakeknya bisa melihatnya. "Bawa dia makan malam besok malam," katanya, "dan kita lihat saja tentang pernikahan ini." Kedengarannya agak tidak menyenangkan bagi Jake, tetapi dia memutuskan bahwa neneknya yang sangat protektif hanya mengalami sedikit kecemasan akan perpisahan. Begitu dia bertemu Kim, dia akan mencintainya. Dia yakin, tapi dia salah besar. Malam berikutnya, Jake membawa Kim dan memperkenalkannya kepada kakek neneknya. Ada yang salah dari kata pergi. Nenek Kara bersikap dingin dan kasar kepada Kim yang terus menatap Jake dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jake mengerutkan kening memperingatkan neneknya, tetapi neneknya mengabaikannya. Kakek Kevin terus menatap Kim dan menanyakan nama keluarganya. Setelah itu dia tetap diam. Jake tidak bisa mengingat malam yang lebih canggung atau tidak nyaman. Keadaan menjadi lebih buruk setelah Jake pulang dari mengantar Kim ke rumahnya. Neneknya sudah menunggunya. "Aku ingin kamu membatalkan pertunangan ini," katanya. "Gadis ini serba salah untukmu. Kamu bahkan tidak mengenalnya," seru Jake. "Aku tahu keluarganya dan mereka sampah." Nenek Kara berteriak, "Sampah? Apakah kamu mendengarku? Dia dan ibunya dan neneknya adalah sampah." Jake melompat. "Aku mencintaimu, Nenek Kara," teriaknya. "Tapi aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang Kim atau keluarganya seperti itu." Tapi Nenek Kara telah berubah menjadi wanita yang bahkan tidak dikenali Jake. Wajahnya memerah dan urat tebal menonjol di lehernya. "Neneknya menghancurkan hidupku," dia berteriak.
Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan milikmu. Kakak Kevin berlari masuk. Apa yang terjadi, Kara? Dia bertanya. Kenapa kamu berteriak? Apakah kamu tahu siapa barang murah itu? Tanya Kara marah. Dia cucu dari barang murahanmu, Tracy. Iya, aku tahu semua tentang dia. Jadi kamu bisa berhenti berpura-pura. Kakak Kevin tampak terkejut. Cucu perempuan Tracy? Dia berbisik. Aku tidak melihatnya selama hampir 50 tahun, Kara. Gadis itu tidak melakukan apapun padamu. Dia tidak pantas menerima kebencianmu. Apa yang sedang terjadi? Tanya Jackie bingung. Kara tidak menjawab. Dia berbalik dan berteriak. Jika kamu menikahi gadis itu, kamu bisa melupakan melihatku atau kakekmu lagi. Tidak, seru kakek Kevin. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Jackie seperti ini. Dengarkan aku, Jackie. Jika kamu mencintai gadis ini, nikahi dia. Ikuti kata hatimu. Aku tidak melakukannya dan aku sudah menyesalinya selama 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kara menangis dan menangis. Aku tidak bahagia, kata kakek Kevin pelan. Aku memohon padamu untuk cerai. Dan kamu bilang aku tidak akan pernah melihat anak-anakku lagi. Jadi aku menyerahkan cinta dalam hidupku. Aku meninggalkannya, Kara. Jadi meninggalkan anak-anak sendirian. Jackie menikah dengan Kim, tetapi Kara tidak diundang meskipun kakek Kevin adalah pria terbaik. Di resepsi, Kim dan Jackie mengumumkan kehamilannya. Dan nenek Kim, Tracy, akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Kevin. 50 tahun yang lalu istrimu datang menemuiku, Tracy mengakui. Dia memberitahuku bahwa dia hamil. Dan bahwa aku hanyalah salah satu dari banyak kekasihmu. Jadi aku tidak memberitahumu bahwa aku hamil. Kim adalah putri dari putra kita. Jackie dan Kim adalah saudara tiri. Seharusnya aku memberitahumu sebelumnya. Maaf. Kakak Kevin mulai menangis. Aku bahkan tidak pernah mengenal anakku, isaknya. Aku akan tinggal bersamamu. Tracy menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pernah bisa mengambil kebahagiaanku dengan mengorbankan kebahagiaan orang lain. Lebih baik begini dan sekarang kita adalah keluarga. Kara hancur karena ditinggalkan dari kehidupan cucunya dan ketika Kevin terbang ke Seattle untuk berada di sana untuk kelahiran bayinya, dia memohon untuk diizinkan pergi bersama. Ketika dia memeluk cucunya untuk pertama kalinya, Kara menangis. Maafkan aku, bisiknya pada Kim. Bertahun-tahun dan begitu banyak kepahitan dan ini adalah momen termanis dalam hidupku. Terima kasih. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Anda tidak dapat membangun kehidupan dengan kebencian dan kemarahan. Kara telah mempertahankan suaminya melalui pemerasan dan penipuan. Dan 50 tahun kemudian kebenaran terungkap. Membuat seseorang memilih di antara dua cinta adalah kekejaman terbesar. Cara begitu fokus pada balas dendamnya sehingga dia tidak memikirkan kebahagiaan cucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.